Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin hadzal nabiyil karim war rasuli sayyidi sanadil azim dil qalbir rahim salatu wassalaman da'imaini mutalajimaini ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza za'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja yahruju minal bait summa ata ila majlis ta'lim yastaghfirillaha ma fis samawati wa ma fil ard wal hitanu fi jawfil ma rawahul habib. Hadiratul kiram wal muhtaram, para alimul ulama, bil khusus ketua pengurus dan seluruh jajaran DKM Masjid Jami Al-Fitrah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, juga tak lupa Ketua Majelis Taklim Masjid Jami Al-Fitrah Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Wati Yaya Sadeli, para kesepuhan, para penasihat, seluruh jemaah yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim tidak kami sebutkan satu persatu. Semua yang hadir insyaallah adalah hamba pilihan, hamba yang atas perkenannya hari ini dalam keadaan sehat afiat bisa hadir di majelis ilmi yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat, maghfirah, taufik, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji tasyakur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat yang luar biasa. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang terindah dan secepat-cepatnya semoga Allah tetap curahkan kepada beliau baginda agung Habibana wa nabiyana wa syafi'ina wa qurrati ayunina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Ibu-ibu, hari ini seger-seger banget. Apalagi Ibu Heni, semangat banget. Alhamdulillah, sama Ibu Haja Neneng, sama ibu-ibu lainnya juga alhamdulillah ya. Mari awali taklim kita dengan membacakan syahadat jiwa. Syahadat jiwa ini subhanallah persaksian kita, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun kehendak Allah yang menimpa kita, baik yang menggembirakan maupun yang mengkhawatirkan, adalah semuanya patut kita syukuri. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bin nuril
waftah alaina bima'rifatika wasahil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa jayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, ada masih satu bait doa yang fadilahnya mempersatukan hati orang-orang yang beriman agar senantiasa kita mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah, agar kita dipanjangkan umur taatnya pada Allah dan Rasul. Allah karuniakan kebahagiaan, kesakinah dalam rumah tangga kita masing-masing. Allah karuniakan putra-putri yang soleh dan soleha. Allah jadikan kita ini hamba yang ibadur rahman, hamba yang istiqomah, ikhlas melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ballighni wa bilghina ila mi'ati isrina sanatan wa huwa khairan hafidha wa huwa arhamu rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita kepada materi kita hari ini, yaitu kita baca hadis arba'in, kita doakan dulu saudara kita Ibu Atik Rojikin bin Ali Waria yang sedang sakit, juga mungkin saudara-saudara kita yang lainnya, kakaknya Ibu Ella yang sakit, dan siapapun mukminin mukminat muslimin muslimat, semoga Allah angkat penyakitnya. Yang kita sedang resah dan gelisah, Allah berikan solusi dari keresahan kegalauan hati kita. Allah ganti dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Yang punya utang, ada yang punya utang, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk melunasinya. Makanya kata Acep dari Cemplanglah, katanya daun salam, daun tales, tapi omat jangan dicampur sama kentang. Kalau ngejawab salam jangan leles, jangan ingat sama utang. Utang bebaskan aja, insya Allah niat dalam hati, punya itikat baik, semoga Allah kasih keberkahan rezeki untuk melunasinya, amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma aziru wa uhaziru min wajhi hadza. Ibu Haja Ati Rojikin bin Ali Wirya, juga mungkin
Allahumma sahhirli waqti hajati, yang lain-lain. Saudara kita yang sakit dimanapun, Allahumma sahhirli waqti hajati, hajatnya ibu-ibu yang hadir di majelis ini insyaallah disiha wassalam wal afiyah wal quwwah wal barakah wal jannah wa rizqi. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah washrif ana bihaqil qur'anil azim wa nabiyil karim sarar dunya wa sarar akhirah ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ala hadiniya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Terima kasih ibu-ibu, dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa permohonan kita seolah diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, hari ini yaitu kajian kita hadis nomor 29 di halaman 42 yang judulnya amal yang dapat memasuki surga. Pengen masuk surga? Pengen banget. Alhamdulillah, berarti kita normal ya. Ibu-ibu yang belum diperbaiki, yang penting ingat nomor, ingat halaman. Nomor hadis 29, halamannya 42 dan 43 sampai 44. Sudah ketemu Bu? Alhamdulillah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni aninna. Ya. Dari Mu'adz bin Jabal telah berkata, aku telah berkata, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik, akhbirni, beritahulah aku, bi amali yudkhilunil jannah. Ya. Beritahulah aku wahai Rasulullah suatu amal yang dapat memasukkan aku ke dalam surga, ya. Wa yubaiduni aninnar, dan menjauhkan aku dari siksa neraka. Enak banget, emang keinginan kita semua pengen masuk surga dan terhindar dari siksa api neraka, ya. Qala, sama-sama baca Bu. Laqad sa'alta an azimin wa innahu layasirun ala mayyasarahullahu ta'ala alaihi. Masya Allah. Nabi menjawab, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, ya. Pengen masuk, pengen terhindar dari siksa. Ini bukan perkara ece-ece, ini perkara yang besar dan dahsyat untuk kelanggengan hidup manusia fitini wa dunia wal akhirah.
Dan sesungguhnya itu adalah ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Tapi walaupun berat, walaupun dahsyat perkara ini, kata Nabi, ini ringan aja, ringan bagi orang yang digampangkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Bagaimana katanya? Kita lanjutkan ya. Alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Nah, ini orang-orang yang digampangkan oleh Allah itu, insya Allah kata Allah, kata Nabi, engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya. Kita murni segala ibadah kita di dalam sehari semalam berjanji kepada Allah 17 kali, yaitu apa Bu doa kita? Ya, yaitu kita hidup mati kita, siang malam kita, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak untuk yang lain. Ini kemurnian tauhid ya. Kita kan suka baca doa ya, yaitu mulai dari mengagungkan Allah ya, Allahu Akbar kabira. Terus nih Bu, wa subhanallahi inni wajjahtu lillazi, terus ya, jadi kita innas sholati, terus wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kita berjanji Ibu sehari semalam 17 kali kepada Allah. Dan janji ini bukan hanya janji di mulut ya, bukan hanya di bibir saja, bukan hanya sekedar syair, kata-kata yang terucap ya. Jangan seperti nyanyian. Gimana nyanyiannya Ibu Heni? Kau yang berjanji. Jangan seperti itu, tapi benar-benar ini dari hati nurani yang dalam. Kita berjanji kepada Allah karena kita ingin, punya keinginan. Apa keinginan kita tadi? Masuk, terhindar dari siksa. Janjinya harus murni, jangan janji aspal palsu ya. Kan sudah sehari semalam 17 kali. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semata, untuk meraih surga, untuk terhindar dari siksa api neraka, untuk hidup bahagia di dunia dan akhir masa. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, indah banget ya. Lalu kita lanjutkan, jangan pernah dilepas hadisnya. Summa qala ala adulluka ala abwabil khair as-sumu junnatun was-sadaqatu tutbi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma an-nara wa salatur rajuli
fi jawfil lail. Ada terusnya, kita perhatikan, yaitu engkau menyembah Allah dan jangan menyekutukan sesuatu dengannya, dan mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, syukur ditambah dengan saum sunnah hari Isnin dan hari Kamis, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Belum ya, baru sampai fi jawfil lail, ya, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu mah memang ada dinukilkan dalam rukun Islam. Ya Allah, Bu Haji, saya kan belum haji. Tidak masalah. Haji itu hanya diwajibkan kepada yang mampu, yang istiqoah. Mampu dalam arti yang luas, bukan hanya badan aja, jasad aja yang sehat, ya, tetapi harus ada bekal yang memadai untuk perjalanan ke sana, untuk keluarga yang ditinggalkan, dan untuk pulang setelah haji kita tidak bangkrut. Jadi istiqoah dalam arti yang luas itu perginya tumaninah, bekalnya ada, ditinggalin ada, pulangnya masih ada, dan usaha masih jalan. Alhamdulillah. Nah, ini adalah juga tiket untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita teruskan. Summatala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Summa qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zarwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amril Islam. Maaf panjang karena ibu punya bukunya, ya. Kita ulang. Qala ra'sul amril Islam wa amuduhu sholatu wa zirwatu sanamihil jihad. Ya, lalu berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian beliau berkata, inikah engkau kuberi petunjuk padamu akan pintu-pintu kebaikan? Ya, Rasul memberitahu lagi, apakah kau ingin kuberitahu pintu-pintu, ya? Kuberi petunjuk padamu akan pintu-pintu kebaikan, yaitu puasa itu adalah perisai, sedekah itu menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api, dan sholat seseorang di tengah malam, ya. Kemudian beliau membaca ayat tatajafai junubuhum anil madaji'i hingga sampai ya'malun. Kemudian beliau bersabda, maukah bila aku beritahukan padamu pokok amal dan tiang-tiangnya serta puncak-puncaknya? Lalu bala ya Rasulullah, itu jemaahnya, ya Rasulullah, saya mau. Terus diberikan ilmu oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Qala ra'sul amril Islam wa amuduhu sholat wa dirwatus sanamihil jihad. Kata Rasul, pintu-pintu yang menunjukkan akan kebaikan-kebaikan, yaitu
pokok-pokok dan tiang-tiangnya agama Islam serta puncak-puncaknya. Ya, wahai Rasulullah, Rasulullah bersabda, pokok amal adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Jihad itu berjuang. Berjuang bukan berperang aja manggul senjata. Ibu dalam keadaan gak enak badan, mestinya meringkuk. Barusan ada yang WA ke saya, Ustazah mohon maaf tidak ikut taklim hari ini karena sedang uhuk-uhuk. Apa uhuk-uhuk? Saya maunya yang enak. Emang situ suruh ceramah apa orang suruh duduk doang? Benar apa benar? Saya jawab, insya Allah kalau Bunda pergi ngaji uhuk-uhuk itu akan hilang. Yakin nggak? Yakin lah. Segala penyakit akan ditolak dengan sodako. Kita bukan sodako hanya ngisi korotang ibu-ibu. Pergi dari rumah menuju taklim, duduk di majelis ini dianggap sodako. Alhamdulillah. Bertasbih, bertahmid, tahlil, takbir, zikir memuji Allah itu juga sodako. Apalagi disempurnakan dengan ngisi kencelengan. Udah ngisi kencelengan? Udah, alhamdulillah. Tapi ngisi kencelengan, Ibu Haja Muji ketawa aja. Ya, ngisi kencelengan jangan yang gorehel merengkel. Tahu nggak gorehel merengkel? Tuh dompet diaduk-aduk. Oh, yang 50 jangan. Besok beli sayur, belikan kembung, beli tempe. 20, jangan ini juga buat ongkos cucu. Akhirnya yang gorehel merengkel berapa? Ya kalau ada 5.000 masih bagus. Akhirnya ujung-ujungnya dicari yang paling berapa tuh? Allah, insya Allah besok mah kan kita ingin ke surga. Ya Allah, surga itu mahal ibu-ibu, ibu-ibu solehah, ibu-ibu cantik. Masa surga 2.000? Ya Bu, pengen cepat ke surga. Insya Allah sedekahnya yang banyak. As-sadaqatu tanfa'ul bala. Insya Allah dengan sedekah apapun, insya Allah itu adalah tolak bala kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut. Jadi ya, Masya Allah, pokok amal adalah Islam. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan takwa bohongan, jangan takwa takut sama bini tua. Ya Bu, bapak-bapak itu mah, ya. Tapi takwa yang sesungguhnya, takwa yang murni karena pasrah taat kepada perintah Allah dan insya Allah takut untuk melaksanakan segala larangannya. Maka janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan memegang teguh agama Islam. Amin. Ya Rabbal. Jangan ikut-ikut orang, ya Allah udah jadi dosen, udah jadi guru agama, begitu di akhir, Masya Allah mudah-mudahan mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, terus kemana? Ke tukang parkir. Nah, lalu kata Nabi SAW, puncaknya adalah jihad. Kita hari ini pergi dari rumah ke tempat ini, kita tunda pekerjaan kita, masih punya cucian. Ada hari esok, besok aja. Jangan pernah, ada hari ini kagak ngaji, cucian numpuk. Emang cucian teriak gitu? Cucian menangis gitu? Besok insya Allah setelah kita ngaji ini insya Allah kata Nabi malam tadhul mau'izatul hasanati salah satu ayamin mata qalbuhu. Kita memberi makan jiwa supaya jiwa ini hidup. Kalau tanaman kagak disiram nubuh apa kagak. Nah kalau kita hati tidak diberi makan juga akan mati. Emangnya kalau hati ayam mati di pasar laku enggak?
hati manusia yang mati, nauzubillahi min zalik, ya. Maka siapa orang yang tidak beri makan hatinya? Apa makanan hati? Makanan kalbu. Dengan silaturahmi, membaca Al-Quran, dengan zikir, dengan mendengarkan tausiah, insya Allah, ya. Inilah adalah supaya hatinya tetap cemerlang, supaya hatinya tetap tenang, supaya hatinya tetap hidup cemerlang. Amin. Ya Rabbal. Boleh aja kita memakai alat kosmetik yang glowing, yang mahal, tapi kalau hatinya burak saja, ya. Tetapi hati nurani, inner beauty di dalam kalbu kita, segumpal darah yang insalahat fasalahat, in fasadat fasadat. Kalau segumpal darah dalam jasad kita ini baik, hidup cemerlang, ke permukaan akan cemerlang. Segala ucapan, segala perilaku akan cemerlang, akan menyenangkan orang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjut. Lalu kata Nabi, maukah aku beritahukan padamu tentang kuncinya perkara itu semua? Sekarang saya tanya ibu-ibu, mau nggak aku beritahu kuncinya itu semua? Mau. Yang nggak mau berarti itu apa namanya? Jalma'ul kahayang. Tidak ada gerak hati. Pokoknya nggak mau ada apa-apa, tidak mau maju, ya. Maka apa kata Nabi? Nah di sini, summa qala ala ukhbiruka bimalaki zalika kulli, qultu bala ya Rasulullah. Nah kata orang-orang itu, bala ya Rasulullah, saya pengen diberitahu kunci-kuncinya semua kebaikan itu. Ya Allah ya Rasulullah, saya pengen banget, ya. Fa akhadha bilisanihi wa qala kufa alaika hadza. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhazuna bima natakallamu bihi. Faqala sakilatka ummuka wa hal yaqumun nasu finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim ila hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih, ya. Nah, kata Nabi, pokok amal adalah Islam dan tiang-tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah aku beritahukan padamu tentang kuncinya perkara itu semua? Ya, jamaah menjawab, ya wahai Rasulullah. Maka ia memegang lisannya dan bersabda, jagalah ini lisan. Jangan mentang-mentang nyanyian apa nyanyian? Lidah tidak bertulang. Lidah tidak ngomong asma. Tahu nggak asma? Kalau bicara asma asal maaf 100 buat ibu penasihat. Jangan asal maaf kalau ngomong tuh mentang-mentang lidah tidak bertulang. Tahu nggak dulu Anas bin Malik, kata Rasul begini, wahai Anas bin Malik, berikan kepadaku. Anas bin Malik disuruh menyembelih seekor kambing. Berikan bagian dari kambing itu yang paling enak. Yang paling apa, Bu? Yang paling enak. Nah, iya kata kita paha, tapi salah. Maka Anas bin Malik menyuguhkan hati dan lidah. Bu, kalau bistik lidah enak apa yang enak? Enak banget, sambal goreng hati. Bu, apalagi? Ya, enak banget. Enak sekali apa enak banget? Banget. Diberikanlah lidah dan hati, disuguhkan lidah dan hati. Ini yang Rasul minta kepada Anas bin Malik, makanan yang terlezat, yang terenak dari hewan kambing yang disembelih itu. Waduh, kita bisa bayangkan enak ya makan bistik lidah ya, Masya Allah ya. Lalu di lain hari Rasul kepada Anas bin Malik minta lagi, wahai, hari ini aku ingin
daging yang paling tidak enak dari hewan tersebut. Kira-kira apa Bu yang disuguhkan? Hati dan lidah. Tadi yang terenak hati dan lidah. Sekarang minta yang paling tidak enak, disuguhkan juga hati dan lidah. Lalu Rasul bertanya kepada Anas bin Malik, kenapa waktu aku minta daging yang terenak itu kau berikan hati dan lidah? Hari ini aku minta makanan atau sesuatu dari bagian yang paling tidak enak. Kenapa engkau suguhkan pula hati dan lidah? Ada apa ini gerangan? Anas bin Malik cuma menunduk takzim dan tersenyum. Allah dan Rasulnya yang paling paham akan hal ini. Bu, kalau orang ngomongnya enak, didengar kita, hati kita enak apa enak? Makanya bicara harus yang enak-enak. Iya Bu. Kalau ada orang bicaranya tidak enak, enak nggak kita dengarnya? Nggak enak banget. Terus ke hati juga nggak enak. Udah merempeng aja nih esomi. Iya Bu ya. Nah, jadi maka kata Nabi ini, hifdzil lisan, jaga lisan, jangan bicara karena pandai bicaranya asbun. Tahu nggak Bu asbun? Jangan main asal bunyi doang, kalau bunyinya kagak enak. Ya Bu, jadi yang enak-enak aja. Dalam Al-Quran dinukilkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulna qaulan sadida. Allah sudah memperingatkan kita, kalau kalian orang beriman katakanlah yang baik-baik. Gak boleh ngomong yang gak baik, gak boleh ngomong yang garihal. Apa sih garihal? Kasar ya. Karena itu akan ada efek. Tapi kalau kita bicara baik, qulna qaulan sadida, maka Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran, memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Apa penghargaannya? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kita yang kurang baik. Ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan segala hilaf dan dosa kita. Karena ganjaran dari bicara kita yang baik, apalagi bicaranya dengan penuh nasihat, penuh makna, penuh tauladan, bermakna tausiah, nasihat. Kan di dalam Islam itu ad-dinu nasihat. Agama itu saling menasihati. Allah dan Rasulnya dan kita harus saling menasihati. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Berwasiat dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ya. Itu memang dianjurkan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, sampai di mana tadi Bu? Jadi kata Allah di dalam Al-Qur'an, kalau enggak salah surah As-Saff. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulna qaulan sadida. Adalah kalau kalian mengaku beriman kepada Allah, bicaranya yang baik-baik aja, yang lembut-lembut, yang enak-enak. Nanti Allah akan memberikan pahala. Pahalanya apa? Yuslih lakum a'malakum. Pekerjaan kita, perbuatan kita yang kurang baik akan diperbagus oleh Allah. Ya, akan diluruskan oleh Allah. Lalu dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni kesalahan-kesalahanmu. Allah hapuskan karena apa? Sudah dibayar dengan qulna qaulan sadida, sudah hijrah yaitu berkata-kata yang baik, sudah hijrah sangat ketat menjaga lisan. Jaga lisan insya Allah. Lalu masih ada wa may yuti'illah wa rasulah, dan kamu mentaati segala perintah Allah dan Rasul, maka padilahnya, hadiahnya ini luar biasa dari Allah. Faqad faza fauzan azima, maka engkau akan diberikan mahkota di dalam surga dari Allah Subhanahu. Ya Allah, jangankan masuk surga, di emperan surga juga kayaknya enak banget ya.
Ibu aja Neneng. Tapi walaupun enak kita pengennya masuk nggak? Masya Allah, kalau udah ngaji begini nih, saya ini udah disuruh masuk nih sama Allah ceritanya. Wajah Rubi Ausen, buruan masuk surga. Ya Rob, saya bukan mengingkari perintahmu dan anjuranmu ya Rob. Temanku Mbak Win masih keliling jualan, belum hadir ngaji. Ya, Mbak Win temanku yang biasa saum, biasa mujahadah, biasa ngaji, biasa sholat tasbih, belum kelihatan. Oh itu dia noh, dagangannya baru habis. Yuk dia tungguin. Enak kan begitu? Kalau orang beriman itu bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang dikenalnya, kepada saudaranya, bisa mengangkat ya, insya Allah bisa membawa kepada kebaikan, bisa menarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan jangan kita pengen ditarik aja, mudah-mudahan kita juga bisa menarik teman kita, saudara kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Makanya enggak, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah engkau lupakan, sebab ini kewajiban. Wajib mengaji. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib kalau ngaji mah wajib. Kalau ditinggalkan kita berdampak dosa. Kalau dilaksanakan dapat pahala. Makanya kita mudah-mudahan selalu sehat, rajin ngaji. Ya. Lalu kata Nabi tadi, jagalah ini sambil megang lisannya. Jagali hifdzil lisan. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah kami dituntut atau disiksa karena apa yang kami katakan? Maka Rasulullah bersabda, semoga selamat engkau. Adakah yang menjerumuskan orang ke atas mukanya, atas sabdanya ke atas batang hidungnya ke dalam neraka selain buah ucapan lidah mereka? Jadi ini akan dihisab tersendiri, Bu. Lisan akan dihisab tersendiri. Jadi sekarang gimana ya? Saya udah kadung dulu. Saya kalau ngomongin orang seneng banget sih. Kayak makan sama galam sama sambal, agak mau berhenti kalau temen kitanya belum pergi. Ya Bu, biasanya ada tukang sayur, datang si A, datang Ibu B, datang Ibu C, datang gini dari sayur, katain sayur jelek, sampai si mang sayurnya nggak enak gitu ya. Ini juga termasuk punna kaulan sadida. Si mang sayur jelek, sayur layu, sayur peot kayak saya dijualin, jangan. Sayurnya ada yang segeran enggak? Ya, jangan kayak begitu. Tapi karena tidak ada lagi tuh bayam leles, bayam lebek dibeli. Itu apa kata orang Bogor? Apa enggak? Tahu enggak Bu bahasanya? Dipoyok, dilebok. Tadi dikatain bayamnya lembek, bayamnya udah layu, dibeli juga. Tapi enggak ada lagi. Itulah kita. Hifdzil lisan. Hifdzil lisan, jagalah lisan supaya kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Robbal. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada ibrah bagi kita beberapa hal di sini. Kita evaluasi bahwa kita ini semua di antara kita ini ingin selamat masuk ke dalam surga, ingin terhindar dari siksa api neraka. Dan ada syarat-syarat tadi. Nah, sholat kita yang biasa kita kerjakan coba ditingkatkan. Bagaimana meningkatkan kualitas sholat? As-sholatu ala waktiha. Sholatlah pada waktunya, tepat waktu. Kalau udah azan kita cepat-cepat ambil air wudhu. Kita duduk di atas sajadah membaca doa. Doa apa aja. Doa pengen banyak rezeki, boleh minta sama Allah. Apa? Ya Rojab, ya Rojab, ya Rojab, ya Rojab. Pengen jadi orang kaya, baca ya Ghaniyu, ya Ghaniyu, ya Ghaniyu. Syukur bisa 100, syukur bisa 200. Siapa sih yang gak kepengen jadi orang kaya? Pengen gak jadi orang kaya? Kaya ilmu,
kaya budi, kaya harta benda untuk berderma, untuk bersodako, agar kita itu punya tabungan akhirat. Ya Bu, ya Bu, alhamdulillah. Pengen tambahan ibadah sholat, pengen ditingkatkan derajatnya sama Allah kepada derajat maqamah mahmudah. Ibarat orang bertelepon, kalau telepon siang itu jalur padat. Jadi kadang masuk, kadang tidak. Kita request kepada Allah. Tadi di Muqaddimah surah Bani Israil saya bacakan. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya tentang aku wahai Nabi, katakan aku ini dekat. Dekat kepada siapa? Dekat kepada orang yang selalu mendekat kepadaku. Nah, caranya bagaimana? Berteleponlah kepada Allah. Teleponnya 2222221. Apa tuh Bu? Mungkin sholat, mungkin syukur wudhu, taubat, tahajud 4 kali, mungkin sholat sunnah hadap, witir 2 dan 1. Itu tengah malam, itu jalur kosong ibu-ibu, jadi bening itu. Apa namanya cuaca, apa namanya? Sinyalnya bening, sinyalnya bersih dan cepat sampainya, jadi tepat sasaran sampai kepada yang dituju. Ya. Kan Allah sudah memerintahkan kita sebagai ibadah tambahan kepada Rabbu, fatahajjat bihi nafilatallah asa ayat asaka rabbuka maqama mahmudah. Ya, sebagai ibadah tambahan untuk Rabbu, maka bertahajudlah kalian. Bangun malam enggak? Bangun. Ngapain? Emang begitu? Udah pipis, wudhu kagak? Lihat jam, baru jam 3. Begitu tidur lagi, adzan subuh berkumandang. Jadi lolos selanjutnya, ya. Sholatlah. Itu kasih sayang Allah kita di tubuh kita itu. Siapa yang menggerakkan kita ini ingin ke belakang, ingin pipis? Allah. Itulah kasih sayang Allah supaya kita ini bangun, kita ini wudhu ke kamar mandi dan kita sholat. Maqam mahmudah, Allah angkat derajat kita kepada derajat mulia di hadapan Allah Subhanahu. Di samping mulia juga ingat kata-kata saya, waluya. Ya Bu, apa waluya? Masa lupa lagi? Wayah perlu ayah, begitu butuh sesuatu ada. Alhamdulillah. Pengen umroh ayah, ya Bu. Pengen renovasi rumah ayah, ya Bu. Alah, kalau pengen gamis sama kerudung mah kecil, bilang aja mas saya, ntar saya beli nama Mama Ita ke Tanah Abang, ya Bu. Alhamdulillahirabbil. Lalu Ibu, sekarang ini harus orientasinya ke masa depan untuk akhirat. Kita lagi nunggu apa coba Bu? Apa yang janda seperti ibu-ibu yang udah senior ini menungguin dilamar? Apa lagi brownies gitu? Apa tuh brownies? Apalagi duren sawit. Ya, kita mah sudah berlalu. Udah keren, banyak duit. Nggak milih kita lah, milihnya artis. Ya Bu ya, maka tundukkan pandangan kita. Hari ini kita harus berpikir, waktu kita sudah senja, sudah sore, tinggal hanya menunggu waktu. Isilah waktu kita dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumpulin bekal. Kan kemarin ada doa, saya kasih doa. Ini nanti saya kasih Ibu Ketua, difotokopi, ya, disodakokan. Sebelum kita ketemu dengan malaikat munkar wa nakir, pengen ketemu nggak? Pengen cepet-cepet apa ntar-ntaran nih? Kalau aku mah ntar-ntaran deh. Makanya selama kita, alhamdulillah kalau kita masih diberi waktu,
pupuk bekel supaya Munkar wa Nakirnya cuma nengok kita doang, kagak nanya macem-macem. Adapun kita ditanya, ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kita mau ngejawab apa? Allahu Rabbi. Nah sekarang mah bisa ngomong. Nah kalau kita tidak konsisten taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, maka akan aiu. Bisa jawab gak? Man dinuka, apa agamamu? Ya, Islam adalah agamaku. Ya, Islam adalah dini agamaku. Man nabiuka, siapa nabimu? Ditanya macam-macam. Tapi kalau orang-orang yang subhanallah sudah konsisten, sudah ibadahnya, sudah istiqomah, tuh malaikat Munkar dan Nakir nengok doang, nggak nanya macam-macam. Berarti kita lolos dari pertanyaan. Kan begitu. Ininya kita lolos dari pertanyaan. Ya. Nah, maka insya Allah mari mudah-mudahan kita sama Allah dikaruniakan kekuatan untuk senantiasa istiqomah melaksanakan segala perintah Allah. Ya Bu, Allah panjangkan umur taat kita, Allah murahkan rezeki kita. Insya Allah pengen berbagi, pengen bersedekah. Ya Bu, alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanya Bu, barangkali ada yang bertanya. Silakan kita tutup hadis ke-29 ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan insyaallah menjadi ibrah, menjadi ilmu pengetahuan yang manfaat maslahat bagi kita semua, dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan apa-apa yang barusan kita pelajari atau kita kaji hari ini. Kalau cukup sudah, mau ada pengumuman? Mau dengar pengumuman? Mau? Insyaallah kalau tidak ada aral melintang, saya mau tadabur alam. Boleh, silakan. Jam 1 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Daripada tidur lagi nanti bangunnya jam 4:30. Boleh. Jam 1 pada kagak tidur. Nah mendingan sholat. Enggak aja. Ya, mendingan sholat. Terus baca istighfar yang banyak di tengah malam. Ya. Istighfar itu min kulli hamin faradan. Dengan membaca istighfar yang banyak, kita akan diberikan solusi dari seluruh masalah kita. Bahkan di akhirnya wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, akan diberikan sumber rezeki di luar dugaan kita. Banyak kan baca istighfar. Ya Bu? Boleh. Siapa lagi nanya? Sudah cukup? Zikir aja yang banyak. Kalau lagi berhalangan, zikir yang banyak, ya. Dan masih bisa melaksanakan amal-amal lain. Ya bersedekah lah, apalah. Emang kalau nyapu jalan dari ujung ke ujung, sedekah. Kan banyak pohon-pohon tuh di jalan. Kita gak ada kerjaan, nyapu deh dari ujung ke ujung, sedekah juga. Ya Bu. Syukur kalau punya sesuatu, ada nenek-nenek, ada orang sakit, kirimlah sesuatu, ya Bu. Ya, jangan gini Bu. Katanya gini, yuk kita pergi, tapi kita makan bakso loncat, tapi asal jangan uang aing. Kalau orang sudah uang aing itu jangan ngomong kasar, aing itu uang aing itu jangan duit aing gitu ya, pelit ya. Itu cuma peribahasa ya, insya Allah Kak ya. Jadi bisa melaksanakan amal-amal saleh ya, dengan menolong saudara kita, menolong orang tua kita, memberikan sesuatu bagi orang yang sakit dan sebagainya bisa. Bu, ada lagi Bu? Ada lagi Kak? Mau ikut tadabur alam nggak? Mama Ita tadabur alam. Kita akhir bulan 5. Jadi Mama Ita nungguin aja di sana dan pulang-pulang. Hari Kamis, Jumat pulang. Insya Allah, cuman busnya mahal ya Bu. Insya Allah busnya itu minta 5,5 2 hari, kapasitas 20 orang. Udah yang penting ibu-ibu bayar bus aja. Ya, insya Allah dari Jakarta rutenya, dari Depkes itu rute Jakarta
ke samping rumah Gubernur Anies ke ziarah makam Arya Kemuning, naik ke Curug Putri turun lagi naik perahu di Waduk Dharma. Dari situ pulang ke tempat saya istirahat, mungkin sorenya mengadakan acara maulid, tidur malam tahajud, paginya senam. Mungkin ada mau nengok saya lagi bangun musola di gunung, insya Allah ibu bisa naik ke gunung, jalannya udah aspal insya Allah. Lalu nanti kita pulangnya ke makam Syekh Muhibat di Windu Haji, terus kita naik ke Jatul Kahfi Sumur Sijalatunda di sampingnya Sunan Gunung Jati, lalu OTW Jakarta. Itu baru rencana, mudah-mudahan. Kalau rencana itu dalam bahasa Al-Quran tuh makaru, mudah-mudahan wa makarullah innallaha khairul makirin. Mudah-mudahan rencana kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin orang-orang ke Jogja Bu, ongkosnya 1 ujut 2 hari. Itu nginepnya di rumahnya Ibu Haji dari sana orang pasar itu. Kita 400 aja. 400 aja penting ada ongkos. Makanya apa aja ya? Sederhana aja, ya. Ibu, terima kasih. Kenapa saya? Kapannya tanggal hari Kamis akhir bulan. Kamis dan Jumat aja. Karena kita malam Jumatnya kita maulid. Bulan akhir bulan ini. Mama Ica 26 pulang ke kampung. Kita jemput Mama Ica pakai bus. Pulang ke sini ya. Ya Bu ya. Bisa bismillah. Daftar ke Mama Ica, daftar ke Ibu RW cuman 400 aja. Busnya bagus, busnya yang kemarin dipakai ke Jogja. Busnya minta segini itu berapa? 5 aja deh, 5,5. Yang penting bus ketutup aja deh ya. Itu tapi katanya udah bersih sama tip, sama tol, sama parkir ya. Ini aja Ibu yang dapat kami sampaikan. Mangga mau pengumuman dulu. Saya tutup dulu. Pengumuman apa? Ibu-ibu, saya diingatkan sama Ibu Ketua, Kamis depan Ba'da Asar diundang Putih Yuni mau ngeratib umroh. Umi Sukirno, Ibu Kirno, kalau kita di Nurul Quran Putih Yuni, ya Bu, mudah-mudahan pada sehat ibu-ibu. Ba'da Asar, ya Ibu Kirno, hari Kamis depan. Kita tetap taklim, habis taklim, Ba'da Asar. Tapi jangan molor-molor ya waktunya. Begitu habis sholat asar, berangkat. Ya, ini aja ibu ya, jelas ya Bu. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghausi radhiyallahu an-nadra wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.